قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah aku ini manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku agama yang isinya bahwa hanyalah sesembahan kalian itu satu. Maka siapa yang mempunyai roja, punya harapan berjumpa dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal dengan amalan saleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan yang lainnya. Hadirin, tauhid ini menjadi modal bagi muslimin. Kalau tauhidnya tergoncang, maka tergoncanglah seluruh amalannya, agamanya, perkataan dan perbuatannya. Kalau tauhidnya selamat, bersih, kokoh, akan menjadi kokoh, selamat dan bersih seluruh agamanya, amalannya. Karena itu jaga baik-baik tauhid. Jangan sampai dia, modal ini, terlukai. Kita diberi peluang oleh Allah untuk masuk surga selebar-lebarnya, peluang seluas-luasnya. Kalau kita punya modal tauhid, kita diberi peluang untuk selamat dari api neraka sejauh-jauhnya. Kalau kita punya modal tauhid, kita diberi oleh Allah untuk menang di dunia dan di akhirat, menang dari musuh zahir maupun musuh batin, dan diberi kekuatan, diberi pertolongan oleh Allah. Kalau kita punya modal tauhid. Karena itu jaga baik-baik modal ini. Dan hati-hati dari bahaya laten yang bisa menggerogoti tauhid kita. Diberitakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dalam musnadnya, hadis ke 11.252 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, kunna natanawabu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami biasa bergantian untuk mendampingi Rasulullah untuk menimba ilmu. Nanti kami punya teman, punya pasangan, dia menggantikan saya cari rezeki. Nanti saya pulang, dia menceritakan pada saya apa yang dia dapat dari Rasulullah. Terus dia pergi cari rezeki, saya menggantikan dia. Saling bergantian gitu, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanabitu indahu, maka kami pun akhirnya menginap. Setiap dapat giliran menginap ya di sisi Rasulullah, yakni di masjid, karena kamar Rasulullah di samping masjid. Takunu lahul hajatu au yatrukuhu amrun minal laili fayab'athuna, sehingga kami membantu beliau kalau ada keperluan tengah malam, keluar kamar beliau perlu ini dan itu, kami segera melayani beliau. Atau ada kejadian-kejadian apa, kami segera menjaga, mendampingi beliau. Fayab'athuna, beliau selalu mengirim kita kalau ada kejadian. Fasayukthirul muhtasibina, sehingga wa ahlan nuwab, banyak sekali yang memang orang-orang yang menginap di situ di masjid. Fakunna natahaddatsu fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minal laili. Di suatu malam kami sedang duduk-duduk bincang-bincang. Tiba-tiba di malam itu Rasulullah keluar dari kamarnya. Wa qala ma hadhihi najwa. Rasulullah bilang, ini bisik-bisik apa ini? Alam anhakum anin najwa, bukankah Allah telah melarang kalian untuk berbisik-bisik? Qala qulna natubu ilallahi ya Nabi Allah. Kami bilang, kami bertaubat kepada Allah wahai Nabi Allah. Innama kunna fi dzikril masih faraqan minhu. Kami sedang bincang-bincang hanyalah berkenaan dengan masalah Masih Dajjal, karena kami takut munculnya Dajjal itu. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal masihi indi. Maukah aku beritahu kalian dengan sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada bahaya Dajjal menurut aku? Kata Nabi. Qala qulna bala. Kami semua bilang, oh ya tentu ya Rasulullah. Apa itu yang engkau takutkan, mengancam kami, lebih mengerikan daripada Dajjal? Qala asyirkul khafi.
ayyaqumar rajulu ya'malu limakani rajulin, yaitu yang aku takutkan mengancam kalian ialah syirik yang tersembunyi. Ketika seorang berdiri sholat karena dilihat oleh orang lain, itu warning dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan dini dari Rasulullah bahwa syirik, bahaya laten syirik itu menggerogoti dari kecil dulu dalam bentuk khafi, tersembunyi, menyelinap di dalam hati, menggoncang niat, membengkokkan niat dalam beribadah. Ini bahaya laten. Ya, hati-hati dari hati. Ya, karena hati itu benda lunak dan bisa berbolak-balik setiap saat. Maka hadirin sekalian, itulah sebabnya tauhid itu sangat mahal dan harus dijaga dengan ketat, zahir dan batin. Sebab itu yang akan kita bawa masuk kubur, yang akan kita bawa untuk bangkit dari kubur di yaumil mahsyar, kita bawa untuk menghadap Allah di pengadilan Allah. Tauhid itu. Qala al-allama Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah, berkata al-allama Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, pengarang kitab Nailul Autar, menerangkan dalam tafsir beliau Fathul Qadir, faqala innama ana basyarum mithlukum, qul innama ana basyarum mithlukum. Pernyataan Allah di sini, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanyalah aku manusia seperti kalian. Ai inna hali maqsurun alal basyariyah la yatakhattaha ilal malakiyah, yakni keadaanku terbatas. Katakan hai Muhammad, keadaanku terbatas dalam kemanusiaanku dan tidak akan melampaui menjadi malaikat, nabi manusia. Manusia mithlukum, seperti kalian. Keliru, dosa kecil tentunya, sebab Nabi tidak mungkin dosa besar, beliau maksum dari dosa besar. Dan lupa manusia, rumah tangganya juga rumah tangga manusia, istri-istrinya juga wanita-wanita manusia. Kadang ada piring terbang, itu di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian jatuh, pior, pecah. Nah, itu piring terbangnya. Ya. Karena jengkel.
ada cekcok antara istri dengan istri, karena istri beliau 9, ya, cekcok, ada saling menghina. Kau anak Yahudi, kau begini dan begitu. Itu terjadi di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa. Karena itu kita disuruh meneladani Rasulullah, karena Rasulullah manusia biasa, bukan malaikat. Tidak mungkin kita meneladani malaikat, sebab malaikat makhluk lain. Wa man kana hakadha fahuwa la yadda'i al-ihata bi kalimatillah. Maka siapa yang keadaannya sebagai manusia biasa tidak boleh mengaku dia menguasai semua firman-firman Allah. Illa in annahu imtaza anhum bil wahyi ilaihi minallahi subhanahu. Kecuali kalau dia dibedakan dari manusia biasa dengan adanya wahyu kepadanya dari Allah. Ya. Jadi kalau masih belum nabi, jangan mengaku mengerti semua ilmu. Ya. Kecuali yang turun wahyu kepadanya. Kalau masih hanya sebagai alim atau ulama, itu masih punya kekurangan. Tidak mungkin dia menguasai seluruh perkara agama, ya. Jadi jangan menganggap dirinya menguasai semuanya, kecuali kalau turun wahyu kepadanya. Faqala yuha ilayya. Kemudian Allah katakan bahwa diwahyukan, katakan telah diwahyukan kepadaku. Wa kafa bihadzal wasfi fariqan bainahu wa baina sa'iri anwa'il bashar. Maka cukup dengan ini membedakan beliau dengan segenap macam manusia, ya, bahwa beliau dapat wahyu. Ini bedanya. Kalau selain beliau tidak dapat wahyu, ya, makanya dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, kullu kalamin yu'khadhu wa yurad. Semua omongan bisa diambil dan bisa ditolak, omongan siapapun, illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini, sambil beliau menunjuk ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kubur, kalau omongan Rasulullah tidak bisa ditolak karena turun wahyu kepada beliau. Bahkan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah seorang itu berbicara dari hawa nafsunya, dan tidaklah Nabi itu berbicara
dari hawa nafsunya, tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, kecuali karena diwahyukan kepadanya wahyu. Omongan beliau dijamin oleh Allah wahyu. Begitu. Ya. Maka ini kedudukan beliau yang membedakan dari semua yang selain beliau. Ya. Thumma bayyana anna alladhi uhiya ilaihi huwa qawluhu ila innama ilahukum ilahu wahid. Kemudian diterangkan oleh Allah bahwa yang diwahyukan kepada beliau, agama yang diwahyukan kepada beliau ialah isinya bahwa sesembahan kalian itu hanya satu, yaitu tauhid. Bahwa agama yang diwahyukan kepada beliau adalah tauhid. Sesembahan kalian hanya satu, dengan yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kalian wajib bertauhid kepadanya. La syarika lahu fi uluhiyatih, tidak boleh ada sekutu dalam peribadatan kepada Allah. Kama la syarika lahu fi rububiyatih, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya, yaitu keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik alam, pengurus alam, penentu alam, satu-satunya. Wa fi hadza irsyadun ila tauhid, kata Asy-Syaukani, dan di dalam pernyataan Allah ini ada bimbingan bahwa agama ini adalah agama yang membimbing kepada tauhid. Tsumma amarahum bil amali shalih wat tauhid. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk beramal saleh dan bertauhid. Faqal wa man faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya, ar-raja'u tawaqqu'u wusulul khair fil mustaqbal. Raja itu maknanya ialah keyakinan akan datangnya, akan sampainya kepada kebaikan di masa depan. Siapa yang berharap untuk mendapatkan kebaikan di masa depan, berharap kepada Allah saja, jangan berharap pada yang lainnya. Wal makna man kana lahu hadzal raja alladhi huwa sya'nul mu'minin, yakni siapa yang mempunyai harapan seperti itu bahwa masa depannya baik, maka hendaknya dia beramal dengan amalan, falyamal amalan salihah, beramal dengan amalan salihah. Amalan saleh itu apa? Wa huwa ma dalla syar'u ala annahu amalun khair yuthabu alaihi fa'iluh. Amalan saleh itu ialah amalan yang ditunjukkan oleh syariah, amalan yang diajarkan oleh syariah, ya, bahwa itu adalah amalan baik, diberi pahala bagi orang yang melakukannya. Nih, ini penting. Hanya itu yang namanya amalan soleh. Bahwa amalan soleh itu ialah amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa itu amalan soleh. Yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa itu amalan soleh, jangan menduga-duga bahwa itu amalan soleh. Nanti kamu sudah capek-capek beramal, ternyata sia-sia.
Nol. Nah, itulah kata Ibnu Mas'ud, al-iqtisadu fis sunnah khairum minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana, beramal sederhana, tapi yakin amalan yang sederhana itu mencocoki sunnah, mencocoki tuntunan Nabi, itu lebih baik daripada bersusah payah mengerjakan amalan sebanyak-banyaknya tetapi bid'ah. Ya, sebab Nabi mengancam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan perintah kami, maka amalan itu tertolak. Walaupun sudah banyak, walaupun dikasih label bela Islam, tapi tidak dengan perintah kami, maka itu tertolak. Walaupun dikasih label jihad, walaupun dikasih label apa saja, labeling yang macam-macam, tetapi tidak dengan tuntunan kami, maka tertolak. Sebab yang memerintahkan beramal Allah, ya, bukan selera kita. Jangan kita pakai selera, oh enak ini rasanya, oh asyik ini. Loh, kok asyik, kok enak, kok kira masakan apa ini enak? Ini bukan masakan, ini agama, ini bukan enak dan tidak enak. Ya, kalau agama itu benar atau tidak benar, itu agama. Nah, jadi amalan soleh itu baru dikatakan amalan soleh kalau dia dibangun di atas tauhid, yaitu ikhlas untuk Allah dan mengikuti tuntunan syariah, tuntunan Alkitab was sunnah. Kalau amalan itu dikatakan oleh Nabi bahwa itu adalah amalan soleh, baru itu namanya amalan soleh. Wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada min khalqihi sawaun kana salihan aw talihan, hayawanan aw jamadan. Dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah dengan seseorang pun, dari makhluknya ataupun dari siapa saja, makhluk yang soleh ataupun makhluk yang toleh. Toleh itu lawan dari soleh, toleh lawan dari soleh, yaitu toleh itu jahat artinya. Soleh orang yang baik. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Tidak boleh berdoa kepada Allah juga berdoa kepada kuburan orang soleh atau kuburan orang toleh. Kuburan orang toleh umpamanya kuburan Mbah Surip. Gimana berdoa kepada kuburan yang kayak gitu? Soleh ataupun toleh sama-sama dilarang untuk dijadikan sebagai tempat doa, ya, karena doa itu ibadah, tidak boleh diberikan kepada Allah dan diberikan kepada yang lainnya, apalagi curhat di kuburan. Ini kurang ngajar ini. Ini harus digebuki ini orang kayak gini nih. Kuburan dijadikan curhat, orang dibodoh-bodoh. Ini harus digebuki ini.
Nah, karena membuat bodoh kaum muslimin. Ya. Nah, maka tidak boleh menjadikan makhluk Allah baik yang hidup maupun yang beku, benda-benda, pohon-pohon, untuk dijadikan sebagai sesembahan. Nah, jadi ikhwanna fid din azzakumullah, ayat ini memberitakan apa? Memberitakan bahwa agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tauhid. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menerangkan bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi itu isinya dari awal sampai akhir tauhid. Isinya dari awal sampai akhir tauhid, yaitu 5 perkara. 5-5-nya tauhid. Yang pertama, bahwa Al-Quran berisi tauhidul ma'rifah wal itsbat, mentauhidkan Allah dengan memperkenalkan Allah kepada kita. Siapa Allah itu, kekuasaannya, dan mengisbatkan, menetapkan bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat, mempunyai nama-nama yang sangat mulia. Ini tauhid al-ma'rifah wal isbat. Yang kedua, isi Al-Quran itu berisi tauhidul qasd wal iradah, mentauhidkan Allah dalam hal qasd, tujuan hidup, wal iradah, dan kehendak. Mentauhidkan Allah dalam segala itu. Tauhid, istilah lain tauhid ilahiyah. Yang ketiga, isi Al-Quran itu ialah hukukut tauhid, hak-haknya tauhid, yaitu syariah. Syariah itu adalah haknya tauhid, artinya konsekuensi daripada tauhid, yaitu taat kepada syariah, taat kepada batasan halal dan haram, taat untuk menunaikan perintah dan menjauhi larangan dari Allah. Isi Al-Quran yang ketiga ini ialah hukukut tauhid, hak-haknya tauhid yang harus ditunaikan, kewajiban-kewajiban, konsekuensi daripada tauhid yang harus ditunaikan. Yang keempat, isi Al-Quran itu ialah, kata Ibnu Qayyim, tentang sejarah orang-orang yang berhasil istiqamah mentaati tauhid sampai meninggal dunia. Sejarah para nabi-nabi, sejarah orang-orang soleh, sejarah kaum-kaum yang dirahmati oleh Allah, itu diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu sejarah orang-orang yang ahlu tauhid, yang sukses menunaikan tauhid. Yang kelima, isi Al-Quran itu ialah sejarah orang-orang yang durhaka, yang menyimpang dari tauhid, kaum musyrikin, bagaimana akhir hidupnya, hancurnya mereka. Itu sejarah kejadian masa-masa lalu tentang orang-orang yang menyimpang dari tauhid. Jadi 5-5-nya isinya tauhid
topik Al-Quran, ya, pembahasan isi Al-Quran 5-5-nya berkenaan dengan tauhid dari awal sampai akhir. Allahu Akbar.